Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Subekti Ainur Rafiq, NIM 081, kelas gedung 2, Teknik Infrastruktur Sipil dan Rancangan Arsitektur, Universitas Diponegoro. Nah, di sini saya ingin merencanakan suatu bangunan gedung menggunakan SAP 2000. Nah, di sini saya sudah memiliki persoalannya seperti ini. Nah, jadi ini saya membuat video ini dalam rangka untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah analisa struktur dengan dosen pengampu Pak Muhammad Nur Soleh. Ya, di sini saya ingin merencanakan gedung dengan bangunan 6 lantai. Nah, jadi di sini ada number of stories-nya itu 6, kemudian number of base X-nya itu 3, number of base Y-nya itu 3, story height-nya itu 3,51. Kemudian by width X-nya itu 3,58, Y-nya itu 3,51. Nah, di sini juga diketahui modulus elastis betonnya 4.700 akar FC MPa. Kemudian biji betonnya 2.400 kg meter kubik, mutu betonnya FC 25 MPa. Nah, kemudian mutu baja tulangan longitudinal BJTD 40, FY-nya 400 MPa, FU-nya itu 570 MPa. Kemudian diketahui juga mutu baja tulangan geser BJTP 24, FY-nya 240 MPa, FU-nya 350 MPa. Nah, kemudian di sini untuk merencanakan beban ya, beban rencananya seperti ini. Nah, di sini juga ditanyakan atau kita merencanakan kombinasi pembebanan sebagai berikut ini. Ada minus 1,2D plus 1,6L. Nah, kemudian ada lagi minus 1,2D plus 0,5L plus 1E. Nah, di sini juga ada minus 1,2D plus 0,5L minus 1E. Nah, di sini D itu adalah beban mati, L itu beban hidup, E itu beban gempa. Nah, oke, ini adalah soalnya. Kita langsung aja ke aplikasinya. Nah, oke. Nah, di sini kita buka aplikasi SAP 2000. Saya menggunakan versi 20. Nah, di sini langkah pertama kita klik new model. Kemudian satuannya kita pilih kilogram force meter seperti pada soal. Oke, kilogram force meter ya. Sama ya. Oke, untuk template-nya kita pilih yang 3D frames karena bangunan 3 dimensi. Nah, kita masukkan dimensinya seperti pada soal ini ya, itu 6, kemudian ini 3, Y-nya itu 3, ini 3,51, 3,58, kemudian by width Y-nya itu 3,51 juga. Kemudian ini kita unclick, kemudian kita klik OK. Nah, ini kita sudah menemukan tampilan seperti ini ya. Wow, keren, 3 dimensi. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita tentukan peletakan. Nah, peletakannya ini caranya kita blok terlebih dahulu. Nah, kemudian kita ke assign, join, face range. Nah, kita pilih tumpuan jepit ya, karena ini fondasi. Kemudian kita apply, oke. Ya, kita lihat apakah sudah terpilih semua, ini sudah diletakkan peletakan jepit. Oh, sudah semua. Nah, tadi itu membuat tumpuan. Kemudian langkah selanjutnya kita membuat ini material betonnya. Caranya kita define, kemudian materials. Nah, yang 4000 PSI ini kita modify. Nah, ini kita rubah sesuai soal. Nah, soalnya itu adalah beton 25 MPa ya, mutu beton 25 MPa. Oke, kita tulis saja beton 25 MPa. Nah, di sini weight-nya itu 2400 ya. Nah, kemudian untuk modulus elastisitasnya kita ganti dulu satuannya Newton milimeter. Nah, oh ya, kita masukkan FC sama FU-nya dulu ya. FC-nya dulu, ini kan di soal FC-nya itu 25.
25. Nah ini juga 25. Kemudian untuk modulus elastisitasnya di soal itu 4700 akar FC MPa. Oke. 4700. Nah untuk akar itu di aplikasi SEPA 2000 ini kita lambangkan dengan SQR ya. Kemudian ini adalah 25. Oke, kita klik di sembarang. Oke, ini sudah kita masukkan modulus elastisitasnya, FC-nya udah. Kemudian ini OX per unitnya udah. Kemudian ini jangan lupa kita ubah satuannya lagi ke kilogram force meter. Kemudian kita klik OK. Nah di soal ini ada mutu baja tulangan longitudinal atau BJTD 40 sama BJTP 24. Kita masukkan ya ini. Kita add new material. Nah ini type-nya kita ubah ke rebar, standarnya kita ubah ke user. Kemudian kita OK. Nah ini kita ganti penamaannya BJTD 40 ya. Nah kemudian untuk weight per unitnya kita ubah lebih dahulu ke kilonewton ya, kilonewton meter ya. Nah di sini untuk berat jenis baja itu 78,5 kilonewton meter kubik. Nah di sini kita masukkan ya 78,5 kilometer meter. Nah kemudian untuk masukkan FY FU nya juga kita ubah satuannya ke newton milimeter. Di sini di soal untuk FY/FU nya ini ya 400 MPa sama 570 MPa. Kita masukkan 400, ini 570, kita masukkan lagi 500, ini 400 sama 570 itu MPa. Nah kemudian ini untuk modulus elastisitas baja itu kan 200 ya, 200.000. Ini sudah 200 ya. Kita klik di sembarang tempat. Oke, sudah keluar ya ini 200.000. Nah jangan lupa satuannya kita ubah menjadi kilogram force meter. Oke. Nah kemudian yang ini BJTP 24. Nah karena ini materialnya sama ya, itu baja, kita klik ini aja add copy of material. Ini kita ganti namanya BJTP 24. Nah kemudian ini sama, yang berbeda cuma FY dan FU nya aja. FY nya itu yang ini 240 sama 390, 240 sama 390 kita masukkan. Oke, kita klik OK. Oh iya, sorry, untuk memasukkan ininya jangan lupa satuannya ya, satuannya newton milimeter. 40 390. Untuk memasukkan FY/FU nya jangan lupa satuannya dirubah terlebih dahulu ke N mm. Nah kemudian baru kita ubah lagi ke kilogram force meter. Nah seperti ini. Oke, ini sudah ya untuk materialnya. Kita klik OK, ini klik OK lagi. Nah setelah kita menentukan materialnya, kita tentuin dimensi kolom dan baloknya. Nah jadi di sini saya sudah memiliki perhitungan mengenai dimensi balok dan kolom. Nah, di sini saya menggunakan dimensi 40 kali 25, dan itu untuk balok. Untuk kolomnya saya menggunakan dimensi 40 kali 40. Sesuai perhitungan sebenarnya sih agak jauh, tapi demi keamanan gitu, karena yang saya rencanakan gedung 6 lantai, gedung 6 lantai, jadi saya gunakan balok dan kolomnya dimensinya agak besar.
Oke, langsung aja kita masukkan ke aplikasi SAP 2000. Nah, caranya di sini kita klik define section properties, kemudian frame section. Di sini yang FSX 1 kita add new property aja ya. Nah, di sini kita pilih concrete, kemudian rectangular. Ini kita ganti menjadi B 40 kali 25. Kalau di sini saya menggunakan 40 kali 25. Kemudian ini depth-nya itu 0,4. Ini 0,25. Nah, kemudian kita klik concrete transformer. Yang di sini kita ganti BJTP 24, kemudian ini kita ganti beam ya, karena tadi kolom. Nah, di sini kita pakai 0,04 ya. 0,04 karena mengacu pada ini ya. Untuk selimut beton tuh minimum tuh 0,04 meter atau 40 mm. Jadi saya menggunakan 0,04. Nah, di sini sudah kita klik OK. Ini oke. Nah, kemudian add new property lagi, kita klik concrete rectangular, kita buat yang kolom ya, kolom 40 kali 40. Nah, kemudian ini depth-nya kita ganti 0,04, ini juga kita ganti 0,4 ya, 0,4 kali 0,4. Nah, kemudian kita klik yang ini, concrete transformer. Ini ganti BJTP 24. Ini kolom. Kemudian ini sudah sama ya seperti tadi. Ini kita oke. Ini kita oke. Ini kita oke. Nah, setelah kita menentukan dimensi kolom dan balok, kita lanjut untuk memasukkan material kolom dan balok ke batang-batang ini. Nah, caranya seperti ini, kita blok semuanya ya, biar mudah. Kita tampilan exit terlebih dahulu aja. Untuk kolom yang ini yang ini yang kolom sebelah sini ya. Nah, kemudian kita next, sorry, yang ini kita ke tampilan exit. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya oke, untuk kolom selanjutnya kita blok juga. Jadi ini kelamaan ya, kita gunakan pakai ini aja, 3D view nya aja biar mudah. Jadi seperti ini. Untuk kolom kita gini aja biar mudah ya. Oke, itu semua. Ini kita blok semua kolom dan bloknya. Ini kita blok kolomnya terlebih dahulu ya. Ini sudah terblok semua ya sepertinya. Kita pastikan sudah terblok semua. Oke, ini setiap kolomnya sudah terblok. Sekarang kita ini assign, kemudian frame section, kemudian ini kan kolom, kita masukkan yang K 40 kali 40, kita apply. Ini kita oke. Sudah ya, ini sudah ini. Nah, kemudian yang baloknya sekarang, yang baloknya kita ini, kita blok ya. Kita blok bagian balok.
Oke, sudah terblok semua ya bagian baloknya. Oh, bagian sini belum. Yang bagian sini. Sorry. Saya mengulang. Kita blok yang bagian balok. Yang sebelah sini tadi kayaknya terhapus ya, kita ulangin. Oke, kemudian assign frame section, kemudian kita pilih yang B40x25, apply ya, ini kita oke. Nah, ini kita tampilin exitnya sudah semua, kemudian exitnya sudah semua juga. Nah, ini kita sudah memasukkan material kom dan balok, atau kita sudah namain ya. Kemudian kita lanjut ke ini, color pattern kita masukkan. Nah, di sini kan di soal nih terdapat beban hidup, beban mati, dan beban gempa. Nah, di sini kita masukkan ya. Ini beban mati, kemudian kita masukkan beban hidup. Maaf. Nah, ini jenisnya beban hidup. Kemudian kita add, kemudian beban gempa. Ini beban gempa quick. Kita add. Kemudian kita oke. Nah, selanjutnya kita masukkan kombinasi pembebanannya ya. Kita add new combination. Kemudian ini kombinasi yang pertama itu kan di soal ini ya, minus 1,2D plus 1,6L. Modem L. Oke, di sini kan yang D-nya itu 1,2 minus 1,2. Nah, kemudian kita add, kemudian yang L-nya yang live-nya itu kita masukkan itu 1,6. Add. Kemudian kita oke saja. Ini kombinasi yang pertama, kemudian kita tambah kombinasi yang kedua ini. Minus 1,2D plus 0,5L plus 1E. Hmm. 2D plus 0,5L. Kemudian ini jadi minus atau plus 1E. Oke, ini kita masukin ya, itu minus 1,2 tambahin, kemudian ini live nya 0,5 ya. Kemudian kita tambah lagi yang earthquake, yang gempa ini itu 1. Sudah ya, minus 1,2, 0,5 sama 1. Kita cek lagi coba di soalnya, ya udah sama. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian pembebanan yang ketiga kita masukkan. Yang ketiga itu sini ini 1,2D tambah 0,5L, kemudian min 1E. Ya betul. Kemudian ini kita masukkan ini minus 1,2D 1,2 ya. Nah, di sini live hidup itu 0,5. Nah, di sini yang earthquake 1 ya, minus 1, maaf.
Ini earthquake ya, ini 1. Oke, date-nya minus 1,2, terus live-nya 0,5, earthquake-nya minus 1. Dan ini oke. Ini kita sudah melakukan kombinasi pembebanannya. Kita cek ulang, minus 1,2D plus 1,6L. Ini yang bawahnya minus 1,2D plus 0,5L plus 1. Oke, yang ketiga juga sudah benar. Kemudian kita oke. Nah, setelah kita melakukan memasukkan beban kombinasi, kita kemudian ini ya, memasukkan beban-beban di tiap lantai ya, kan di sini ada plat atap dan plat lantai. Nah, di sini kita masukkan pembebanannya. Oke, kita pakai yang sini aja ya. Exit plan. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan di tiap-tiap plat atap maupun plat lantai itu terdapat beban ya, beban hidup maupun beban mati. Nah, untuk beban itu kita asumsikan sebagai beban amplop ya. Pendistribusian bebannya kita asumsikan dengan amplop ini. Nah, jadi di sini ada Q1, ada Q2 juga. Nah, jadi gampangnya setiap batang ini menerima beban amplop ya. Nah, kalau yang batang yang tengah ini dia menerima dua beban yang kirinya dan beban yang kanannya. Yang ini juga sama, atas bawah. Kemudian yang ini, yang samping-sampingnya ini menerima satu beban. Nah, beban hidup maupun beban mati sama. Nah, kemudian dengan pendistribusian ini kita juga bisa menentukan ya beban mati, beban hidupnya, lantai maupun atap. Nah, di sini kita tentukan seperti ini ya. Nah, di sini saya sudah menentukan beban mati dan beban hidupnya. Kemudian bisa langsung aja kita masukkan ke software SAP 2000. Di sini saya memulai dari plat atap ya, plat atap beban mati. Ini kita ke atas. Ya, kita mulai dengan beban atap. Pertama kita lihat dulu ya. Ya, kita pakai trapesium atau yang segitiga terlebih dahulu. Nah, ini kan panjangnya 3,58. Kita pakai yang trapesium ya. Nah, yang ini 3,58 ini sebenarnya ini bentuknya seperti trapesium karena yang atas ini jaraknya kecil, jadi seperti segitiga. Nah, yang 3,51 ini bentuknya segitiga ya, dengan tinggi sekian, tingginya juga sekian. Nah, oke. Ini kita mulai dengan yang trapesium, beban atap. Ini kita blok semua. Kemudian kita pilih assign, kemudian time loads, kemudian distribute. Nah, di sini bebannya beban mati. Terus ini untuk jaraknya kita lihat di sini. Yang untuk Q1 itu kan yang trapesium ya. Ini tuh jaraknya kan dari sini ke sini kan 1,755 ya. 1,755. Oh sorry, jangan lupa ini dipilih yang absolute distance from NI. Nah, karena ini kita mulai dari 0 kemudian ke tengah kemudian ke samping gitu loh. Ini tadi 1,755, kemudian ini 3,58. Nah, ini 0 ya. Sorry, bukan 3,58 tapi 1,755 ditambah 0,07 jadi 1,762 ya. 1,762. Di sini baru 3,58. Nah, di sini untuk pembebanannya ini kan beban mati atap ya, plat atap. Kita pilih yang ini, beban mati atap nih. Ini sekian ya, 526,5.
kita masukkan ke sini. Ini juga sama, kemudian ini 0, kita apply. Nah, kita lihat yang exit nya. Nah, ini kita lihat yang untuk ini, kita lihat yang ini udah semua ya. Untuk baris 1, kedua, dan ketiga ini sama. Nah, kemudian kita kembali ke tampilan XY. Ini kan ini kita oke dulu ya. Nah, ini kan yang tengah nih menerima dua beban yang samping sini dan samping sini. Jadi ini kita tambahin ya, beban yang tadi kita assign. Nah, kemudian frame loads, kemudian distribute. Ini kita add ya, kita tambahin, karena dia di batang ini nih, di balok ini menerima dua beban yang kirinya dan yang kanannya. Kemudian ini kita add to existing load, kemudian kita apply. Nah, coba kita lihat tampilan sheetnya. Ini kita oke dulu. Ini kan samping ya, samping sini. Kalau yang tengah itu kan menerima dua beban. Nah, ini yang tengah tuh, ini lebih tinggi ya, ini 2 kali lipatnya. Kemudian ini juga yang tengahnya lagi, kemudian yang pinggir enggak. Oke, kita kembali ke tampilan XY. Nah, tadi beban trapesium plat atap. Nah, kemudian saya ingin melanjutkan ke beban trapesium plat lantai ya. Ini berarti ini kita turunkan ke bawah plat ini, kemudian kita blok yang ini, kita blok semua. Kemudian lantai yang bawahnya lagi kita blok. Kemudian yang bawahnya lagi kita blok lagi. Ini lantai keberapa nih? Lantai 2 ya. Kemudian lantai 1 ya. Nah, ini yang terakhir ya. Oke, kita cek lagi. Oke, apakah ada yang terlewat? Oke, sudah. Ini kita assign, kemudian frame load, distribute. Kemudian ini bebannya kita ganti ya, jangan lupa, karena beban mati lantai. Yang tadi itu atap. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Ini juga diganti. Kemudian ini kita replace existing loads, kemudian kita apply. Kita oke. Ya. Kemudian kita lihat tampilan exit-nya. Nah, ini sudah ya. Kita ke layer berikutnya. Nah, sudah. Oke, kita kembali ke tampilan XY. Nah, ini yang tengah juga sama, menerima dua beban. Kita tambahin ya, kita blok semuanya dari atas ke bawah. Ini tuh yang lantai 5 ya. Kemudian ke bawah kita blok lagi lantai 4. Ke blok. Oke, lanjut lagi. Kita blok lagi lantai bawahnya. Ini lantai 2 ya. Oke, lanjut ke lantai 1. Ini belum ya. Ini ke bawahnya, oh sudah. Coba kita cek lagi apakah ada yang terlewat. Oke, nah makanya sudah. Kemudian kita assign untuk menambahkan bebannya ya. Kemudian kita pilih frame loads, distribute. Kemudian ini kita add to existing loads, kita tambahin, kemudian kita apply, kemudian kita oke. Nah, kita lihat ya untuk tampilan XZ-nya seperti apa. Nah, ini kan yang samping ya. Kemudian kita ke tengah, coba ini ke tengah ini. Nah, sudah ya. Oke, tengah sini juga sudah. Oke, ini samping. Oke, kita balik ke tampilan XY. Nah, itu kan tadi beban trapesium plat atap maupun plat lantai. Nah, kemudian
langsung aja kita lanjut ke beban segitiganya. Nah, beban segitiga tuh yang ini ya, yang J ini ya. Coba kita lihat apakah benar. Ya, ini yang bentangnya 3,51. Oke. Jadi yang ini kita blok semua. Mari kita mulai dari plat atap ya. Kita naik. Nah, ini plat atapnya. Kita blok semuanya. Oke, sudah kita blok, kemudian kita assign, kemudian frame load, kemudian di sini distribute, kita replace ya. Untuk jaraknya yang beban segitiga itu kan 3,51 dan tengahnya ini 1,755. Ini 1,755, ini 3,51. Di sini 0 ya. Karena dia segitiga. Nah, untuk plat atap itu bebannya jangan lupa ini ya. 526,5 kita masukkan yang ini. Nah, ini tuh 0 ya. Ini 0, kemudian ini sudah, jaraknya sudah, kemudian pembeban yang sudah kita apply. Kemudian coba kita lihat tampilan exit YZ ya. Nah, sudah ya. Oke, sudah. Kembali lagi ke tampilan XY. Nah, ini yang tengah juga sama menerima 2 beban, jadi kita tambahin lagi. Nah, di sini kita blok, kemudian kita add to existing loads, kemudian kita apply. Kita lihat tampilan YZ-nya. Ini something ya. Coba ini kita oke dulu ya. Nah, sudah nambah ya. Nah, ini samping, ini samping, ini tengah-tengah samping. Oke, kita balik lagi ke tampilan XY. Nah, itu tadi beban segitiga untuk plat atap ya. Kemudian saya akan lanjutkan ke plat lantainya. Oke, ke lantai bawahnya, lantai 5. Oke, langsung aja di blok semuanya. Blok. Kemudian ke bawah lagi. Kemudian ke bawah lagi. Bawah lagi. Sudah ya. Coba lihat bawah. Oh ya, sudah. Kita cek lagi apakah ada yang terlewat. Ya sudah. Oke, sudah lantai kelima. Kemudian kita assign, terus pilih yang frame load, kemudian distribute. Nah, di sini pembebanannya itu diganti beban mati lantai ya, ini ya. Oke, ini kita pakai yang ini. Kemudian kita apply. Nah, oke ya. Kita lihat tampilan exitnya. YZ, sorry. Nah, ini sudah ya. Oke, kita balik lagi tampilan XY. Ini kan tadi belum ya, yang tengah belum ditambahin. Kita tambahin karena dia menerima 2 beban. Dari lantai 5 kemudian ke bawah kita tambahin juga. Kita blok semua lagi, kemudian ke bawah. Bawah lagi. Bawah lagi. Yang tengah ini kita blok. Kemudian ini sudah, kita cek lagi apakah sudah terblok semua. Oke, sudah ya. Sorry, ini yang bawah, ini udah. Oke, berarti ini kita masukkan ya, kita assign, kemudian kita download, distribute.
Ini kita tambahin ya, kita add to existing loads. Ini sudah, kita apply, kemudian kita oke. Nah, kemudian kita lihat tampilan YZ-nya. Yang di sini aja. Tampilan YZ. Apakah sudah? Ini samping ya. Nah, ini sudah. Baik. Nah, ini kita sudah menempatkan beban trapesium dan segitiga pada plat lantai maupun plat atap beban matinya. Nah, kemudian ini kan masih ada beban hidup ya. Kemudian kita lakukan hal yang sama seperti tadi, namun nanti di pembebanannya diganti dengan beban hidup ya. Tadi kan beban mati. Sama kita mulai sekarang saya akan memulai dari yang plat atap lagi ya, seperti tadi awal kita mulai dari plat atap biar mudah. Nah, saya akan memulai dari plat atap. Nah, ini yang gaya segitiga dulu aja, karena yang tadi terakhir tuh yang gaya segitiga biar gak ngubah-ngubah jaraknya. Ini kita blok terlebih dahulu. Nah, kemudian kita assign, kemudian framelets, kemudian distribute. Ini ganti jadi live, ini replace. Ini jaraknya sama kan, beban segitiga. Nah, untuk apa namanya, bebannya itu beda, beban mati, beban hidup. Ini beban hidup ya, hidup, beban hidup atap. Beban hidup atap sekian ya, 175,5. Oke, kita masukin 175,5, kita apply. Kemudian ini kita lihat tampilan YZ nya udah ya, 175,5. kemudian kita balik lagi ke tampilan XY, kita lihat kita tambahkan yang ini ya, yang tengah akan menerima 2 beban sama seperti yang beban mati juga tadi. Kemudian ini kita add to existing loads, kemudian kita apply. Nah, kemudian kita oke. Nah, kita lihat, coba kita cek tampilan YZ nya. Ini yang tengah sudah ditambahin ya. Ini yang samping juga, ini yang tengah. Oke, ini yang plat atap nih sudah. Oke, kita kembali ke tampilan XY. Nah, kita lanjut ke plat lantai ya, plat yang di bawahnya. Untuk plat lantainya kita blok terlebih dahulu semuanya seperti tadi. Ini kita blok. Kita blok ini lantai 2F. Ini lantai dasar. Oke, ini sudah ya. Kita cek lagi ke atas apakah ada yang terlewat. Nah, di sini ya. Oke, kemudian kita assign dan framelets, kemudian distribute. Nah, di sini kita replace. Kemudian ini loads-nya kan berbeda ya. Ini beban lantai. Nah, di sini tuh beban lantai itu beda, beban hidup lantai 263,25 ya. 263,25. Kemudian kita apply ya. Nah, kemudian kita lihat tampilan XZ nya, YZ sorry, kan ini YZ nya ini sudah ya, sudah baik. Nah, kemudian kita balik ke tampilan XY nya. Nah, ini yang tengah jangan lupa kita tambahin ya, karena dia apa ya, karena dia
menumpu dua beban ya. Ini kita tampilan 3D yang ini, kemudian yang ini kita tampilan XY. Nah ini yang lantai berapa nih? Lantai 5, kemudian turun. Oke. Kemudian turun lagi. Dan ini lantai 2 ya, ini lantai 1 terakhir. Oke. Kemudian ini kita lihat tampilan YZ-nya terlebih dahulu ya. Ini berapa nih? 263,5. Oke. Ini kan belum ditambahin ya. Kemudian kita tambahin add to existing loads, kemudian kita apply. Nah, kita oke, di sini sudah kita tambahin yang beban segitiga, plat atap maupun plat lantainya. Kita cek dulu ya, ini setiap isinya stok sudah. Sudah semua ya. Oke, kita balik ke tampilan XY. Nah itu kan tadi sudah yang pembebanan segitiga, beban hidup, beban segitiga. Nah kemudian kita lanjut ke yang beban trapesium ya, yang gaya trapesiumnya. Nah kemudian kita mulai dari atas ya, dari atap terlebih dahulu seperti awal tadi. Nah ini trapesium tuh yang ini kan 5,58. Kita blok terlebih dahulu, kemudian kita assign frame loads, distribute. Nah kemudian ini bebannya beban hidup, ini replace, ini jangan lupa diganti ya, ini 1,755, ini 1,762 ya, karena ini ditambah 0,7. Oke lanjut, ini 3,58. Nah di sini bebannya beban hidup atap 175,5 kg per meter. Oke, ini juga sama, ini 0. Kita apply. Oke ya. Kemudian kita lihat tampilan YZ nya apakah sudah XY ya, karena beban trapesium sudah ya ini. Kemudian kita layer berikutnya, sudah semua. Kita ke tampilan XY. Ini yang tengah juga ditambahin seperti tadi karena dia menumpu dua beban trapesium. Ini kita assign kembali, kemudian frame loads, kemudian distribute. Nah ini kita add to existing loads ya, ini kita apply, ini kita oke. Kita lihat tampilan XY nya apakah sudah semua. Sudah. Kemudian kita balik ke tampilan XY. Nah ini kan tadi yang atap ya, kemudian untuk plat lantai kita blok semuanya. Kemudian ini ke bawah lagi, pastikan ke blok semua ya, bawah lagi. Dan ke bawah lagi. Oke, ini sudah terblok. Ini lantai berapa nih? Lantai 1 ya. Ini kita cek lagi coba. Ini sudah. Oke. Kita klik assign, kemudian frame loads, distribute. Ini bebannya diganti, beban lantai.
beban hidup lantai ini ya. Oke, ini juga sama. Ini kita press ya. Oke, kita cek exit nya. Oh, sudah semua. Layar berikutnya apakah sudah semua? Oh ya, sudah. Kemudian kita tampilan X-nya lagi. Nah, yang tengah ini kan belum ya, belum mendapatkan pembebanan 2 ya. Tadi cuma 1 karena dia 2 akan menerima 2 beban kiri dan kanannya. Kita tambahin, kita blok dulu ya kayak yang tadi sebelumnya. Kita blok lagi dan ke bawah, dan ke bawah lagi. Sorry blok semua nih, kacau. Ulang ya dari lantai 5 ya. Oke, kita blok ini. Kemudian ini kita blok. Oke, ini lantai yang ke terakhir ya, lantai 1. Oke, ini kita cek lagi coba. Ini dari atas ya, dari atas nih, lantai 5, lantai 4, lantai 3, 2, 1. Ini dasarnya. Oke, kemudian kita assign. Setelah ini semua diblok, kita ke assign frame loads, kemudian distribute. Ini kita add to existing loads. Ini bebannya sudah ya, beban hidup lantai. Kemudian kita apply, kemudian oke. Nah, kita lihat exit-nya. Nah, ini udah ya. Nah, ini tengah lagi, ini pinggir. Oke, ini sudah ya, beban hidup maupun beban matinya sudah ya. Oke, tadi kita sudah meletakkan pembebanan, beban mati dan beban hidup pada plat lantai maupun plat atap ya. Nah, sekarang kita meletakkan beban horizontal ya. Nah, beban horizontal ini kan diminta di soal ini 121 kg di setiap lantai. Nah, jadi beban horizontal itu kan dari kiri ke kanan ya. Jadi nanti kita hanya memakai yang sisi pinggir-pinggirnya aja. Nah, di sini kita memakai beban gempa sebagai beban horizontalnya. Oke, langsung aja kita praktekkan ya. Jadi ini kita blok semua ya. Ini layarnya kita pakai layar yang ini ya. Kita blok semua, kemudian kita assign pin loads, kita pilih forces karena ini terpusat ya. Oke, ini pilih load patternnya earthquake, beban gempa. Kemudian ini kan proyeksinya XZ ya. Nah, ini kita pilih yang Y sebesar 121. Kita apply. Nah, terus kita coba 3D nya. Ini sudah ya. Ini kita klik OK. Nah, kemudian yang arah X itu kan tadi arah Y, kemudian yang arah X kita coba kita blok semuanya. Kemudian ini layarnya kita pindah ya ke pinggir. Nah, kemudian ini kita blok semua, kita assign kembali, kemudian join loads, kemudian forces. Ini kan tadi yang arah Y kita nolin. Nah, yang arah X kita pakai 121 karena ini proyeksinya YZ ya. Nah, ini kita add to existing loads, kita tambahkan, kita apply, kemudian kita OK. Nah, kemudian kita lihat yang 3D nya. Nah, ini sudah ya, kita sudah menambahkan beban gempanya seperti ini. Jadi beban gempa itu dari samping ya.
Oke, ini sudah. Kita lihat coba di tampilan XY-nya. Nah, seperti ini. Oke, ini kita save dulu ya, jangan lupa ya. Kita di sini kita namakan aja UAS. Oke, kita save. Nah, itu tadi kita sudah melakukan pembebanannya. Langkah selanjutnya kita menganalyze ya. Menganalyze, kita set analyze option. Kemudian ini kita pilih yang 3D nih ya, space frame, karena kita sedang merencanakan bangunan 3 dimensi. Akhirnya kita nih klik OK, kemudian analyze, kemudian ini run analyze ya. Jangan lupa ini untuk modelnya kita do not run. Nah, kemudian kita run now. Nah, ini SAP 2000 sedang menghitung dari pembebanan dari perencanaan yang telah kita kerjakan tadi. Oke, ini kita bisa start animation-nya ya. Nah, tuh. Oke, kita stop. Nah, di sini juga kita bisa melihat tumpuan dan gaya-gayanya juga. Caranya kita display, kemudian force trace, kemudian join-nya. Nah, di sini di setiap pembebanan kombinasi beban-beban yang telah kita lakukan tadi, misal ini kita lihat reaksi tumpuannya. Nah, ini. Kemudian yang ini bisa kita lihat juga seperti ini seperti ini. Oke, kemudian kita terlebih dahulu ya. Nah, kemudian setelah itu kita juga bisa melihat gaya-gayanya. Kita display, klik display, kemudian show force trace, kemudian yang frames ini. Nah, ini kombinasinya juga bisa kita lihat ya, axial force seperti apa. Nah, kemudian shear-nya itu seperti apa. Kemudian untuk momennya, torsionnya. Oke, ini yang ini ya. Kemudian kalau yang ini kita juga bisa lihat. Oke, ini gaya aksialnya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa melihat hasil penulangannya, desain hasil penulangannya. Kita klik desain, kemudian concrete from frame design, kemudian kita klik view. Ini kita ganti ACI 11 ya. Kemudian kita OK, kemudian kita desain lagi, kita ke concrete frame design, kemudian select design combos. Ini kita tambahkan semua ya, kita pindahkan ke kanan semua, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita klik desain lagi, kemudian concrete frame design, kemudian kita start. Nah, kita lihat, nah ini dia, kita sudah bisa melihat desain hasil penulangannya. Nah, jadi di sini kolom dan baloknya ini sudah terlihat ya. Nah, kalau oranye ini masih bisa lah, kecuali kalau merah. Kalau misalnya batangnya ada yang merah, maka bisa didesain ulang, diperhitungkan ulang, karena itu tidak aman ya. Nah, untuk baloknya itu abu-abu, itu insya Allah aman. Nah, oke. Kemudian kita bisa lihat ini ya, desain, kemudian kita lihat ininya longitudinal reinforcing atau shear reinforcing, karena di soal itu kan ini mutu baja longitudinal sama gaya gesernya. Oke, kita lihat
dalam tampilan exit. Kita juga bisa melihat detail batang-batangnya seperti ini. Kita lihat summary-nya seperti ini untuk lebih detailnya lagi di setiap batangnya. Oke, ini sudah selesai ya. Jadi beginilah model dari perencanaan bangunan 6 lantai yang tadi seperti soal yang direncanakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang menonton. Apabila ada kata-kata yang salah atau kekurangan, mohon dimaafkan. Saya sangat terbuka terhadap kritik dan saran dari teman-teman semua. Jadi nunggu berkomentar dengan bijak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.